dengan harapan perilakunya akan berubah. Itu intinya. Ya. Nah, model simulasi inilah yang diharapkan menjadi suatu wahana yang dapat menemukan jalan dan cara yang efektif untuk mempengaruhi fenomena tersebut sehingga performance kinerja fenomena yang diinginkan dapat dicapai. Itu dasarnya. Ya. Nah, dalam sistem dynamics ada 4 langkah besarnya ketika membuat model untuk melakukan analisis kebijakan atau perancangan kebijakan. Tahap yang pertama adalah mengidentifikasi perilaku persoalan. Jadi yang kita modelkan itu adalah behavior, problem behavior. Kita tidak memodelkan fenomenanya, sistemnya. Yang kita model itu adalah perilaku persoalan. Jadi dimulai dengan problem behavior. Sebagai contoh misalkan, ya, tentang tingkat kemiskinan yang tidak pernah berkurang, terus meningkat. Itu contoh perilaku persoalan. Atau waktu pelayanan membuat produk tertentu di kantor-kantor pemerintah. Peraturan perundang-undangan menyampaikan bahwa ketika mengurus dokumen ini seminggu selesai. Kenyataannya tidak pernah selesai seminggu, bahkan 2 minggu, bahkan sebulan, dan sebagainya. Jadi dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, waktu pelayanan ini terus meningkat dari yang seharusnya. Nah, ini persoalan. Ya, apa itu persoalan? Apa yang terjadi berbeda dengan apa yang diharapkan atau yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, sebagai contoh misalkan dalam kebijakan yang terkait dengan pemerintahan. Ya, oke. Dalam tanda petik, ya, pemerintah berupaya untuk meningkatkan atau mengurangi tingkat pengangguran. Ya, dengan segala macam kebijakan agar supaya unemployment rate, tingkat pengangguran itu turun. Tapi kenyataannya tidak. Itu contoh perilaku persoalan. Yang kedua, setelah kita tahu apa persoalan yang kita akan buat modelnya, maka buatlah model komputernya. Dasarnya tadi, karena kita menggunakan sistem dinamik, hubungan sebab akibat, yang kemudian membentuk causal loop diagram. Dari causal loop diagram ini kemudian dikonversikan menjadi stock flow diagram, karena yang bisa disimulasikan adalah stock flow diagram. Ya, bukan CLD. Nah, kemudian setelah jadi stock flow diagram modelnya, maka kita melakukan eksperimen simulasi. Mencoba mengubah struktur, mengganti parameter, apakah ada perubahan perilakunya. Boleh jadi tidak sensitif. Nah, dalam bereksperimen inilah kemudian kita memperoleh pemahaman. Dari pemahaman ini, maka kita bisa menggagaskan, merancang kebijakan yang dapat memperbaiki persoalan. Jadi ada perilaku fenomena tidak diinginkan, bisa dihilangkan, dan ke depan, quote-unquote, perilaku fenomenanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ada 4 langkah utama. Ya, yang pertama kita coba lihat, ya, beberapa perilaku yang bisa menyatakan bahwa ini ada persoalan. Pertama, apa? Perilaku pertumbuhan. Jadi kalau tingkat pengangguran tumbuh terus, kita tidak sukai. Atau tingkat kemiskinan terus tumbuh, kita pun tidak sukai. Ya, itu pertumbuhan dan penurunan yang bergantian. Ya, tiba-tiba tumbuh terus turun, tumbuh lagi, turun lagi. Itu boleh jadi tidak kita sukai. Atau decay, peluruhan. Ya, sebagai contoh sekarang daya beli masyarakat terus turun, decay. Ya, nah itu kita tidak sukai. Atau variasi siklik, ya, jadi osilasi, ya, siklik, ya. Nah, itu menyatakan terjadinya satu keadaan yang tidak stabil, instability, ketidakstabilan. Nah, perilaku-perilaku ini bisa menjadi perilaku
persoalan suatu fenomena. Ya. Atau ya bisa juga simptom ya dalam suatu organisasi unit kerja underperformance, ya antara lain menurunnya peran organisasi unit kerja, loss of role, menurunnya produktivitas dan fluktuasi tingkat pelayanan dan pekerja. Itu boleh menjadi satu contoh perilaku persoalan. Nah, dari perilaku persoalan itu kita membuat model komputer. Ya, nah kita mencari hubungan sebab akibat unsur-unsur yang membentuk perilaku persoalan itu. Ya, nah jadi mulai dengan memahami mana proses-proses internal, tendensi internal yang memunculkan perilaku persoalan. Ya, kemudian kita harus pisahkan dengan proses-proses yang hanya mempengaruhi secara eksogenis. Ya, jadi proses di luar itu mempengaruhi yang di dalam, tapi yang di dalam tidak mempengaruhi yang di luar. Itu yang disebut dengan exogenous. Boleh jadi ada unsur sementara ini diabaikan. Ya, nah dari apa yang kita konsepkan tentang struktur modelnya, pasti ada variabel yang quote unquote yang tidak kita pertimbangkan, ada yang kita pertimbangkan di dalam modelnya yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, tapi ada di luar, tapi dia mempengaruhi apa yang di dalam. Sedangkan yang di dalam tidak mempengaruhi yang di luar ini. Itu disebut dengan besaran variabel exogenous. Yang di dalam yang saling mempengaruhi itu endogenous. Ya. Nah, jadi setelah kita mencoba mengembangkan unsur-unsur dan keterkaitannya, maka pada langkah yang kedua apa boleh buat? Kita membuat batas model. Tidak semua unsur kita libatkan di dalam modelnya. Model boundary. Ya. Nah, batas model ini akan menggambarkan cakupan analisis dan akan meliputi semua interaksi sebab akibat yang berhubungan dengan perilaku persoalan. Nah, boleh jadi dalam pembuatan model, batas model ini tidak pernah sekali jadi. Ya, jadi mula-mula muncul batas model, dan batas model itu ternyata tidak bisa menjelaskan perilaku persoalan. Kita ubah, boleh jadi kita tambahkan unsurnya, kita ubah struktur dan sebagainya. Ya, oke. Nah, lihat ya, dalam sistem dynamics ingat ada feedback loop. Dalam feedback loop itu nanti ada level, ada rate, boleh jadi ada delay, boleh jadi ada ketidaklinearan. Ya, jadi hal ini penting ketika kita menggunakan model sistem dynamics. Ya, apa itu level? Level adalah menyatakan kondisi sistem pada setiap saat. Ya, jadi level itu adalah akumulasi di dalam sistem. Sedangkan rate menyatakan aktivitas sistem. Ya, nah persamaan suatu variabel rate merupakan suatu struktur kebijakan yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu keputusan dibuat berdasarkan kepada informasi yang tersedia di dalam sistem. Ya, rate inilah satu-satunya variabel dalam model yang dapat mempengaruhi mengubah level. Ya, nah langkah yang berikutnya adalah setelah kita mendefinisikan persoalannya, perilaku persoalannya, membangun strukturnya. Nah, yang ketiga adalah mencoba melakukan eksperimen simulasi untuk memahami hubungan struktur dan perilaku. Ya, jadi langkah ini merupakan satu proses simulasi model ya yang berulang-ulang, membandingkan hasilnya dengan perilaku persoalan sebenarnya, ya, memperbaiki struktur model untuk mendapatkan korespondensi antara model dan perilaku persoalan, mensimulasikannya kembali dan seterusnya. Jadi ini suatu proses yang iterasi yang boleh jadi sangat panjang. Intinya adalah untuk membangun pemahaman struktur dan perilaku. Karena perilaku itu dimunculkan oleh struktur fenomenanya. Ya, nah dari pemahaman ini barulah kita mulai ya menggagaskan ya,
merancang kebijakannya. Ya, jadi ada dua fase. Pertama, pelacakan kebijakan yang dapat menanggulangi perilaku persoalan, dan kemudian kebijakan yang disusun itu diuji dalam bermacam-macam perubahan parameter maupun struktur model. Ya, nah, disebut sensitivity analysis. Ya, nah, dari sini kemudian kebijakan yang diusulkan dianalisis dalam asumsi adanya kondisi faktor-faktor internal, kondisi kerja tidak mendukung, dan adanya iklim, climate, faktor-faktor eksternal yang boleh jadi tidak mendukung pula. Kita uji. Ya, jadi sebagai contoh misalkan model Anda diuji seandainya cash flow-nya tidak bagus. Apakah bisa ya kebijakan yang diusulkan bisa menyelesaikan problem behavior. Ya. Nah, kalau secara detail langkah-langkahnya itu apa? Ya, oke. Jadi kalau dilihat di gambar ini, lihat model itu ada strukturnya, jadi unsur dan keterkaitannya di unsur ada parameternya. Ya, sebagai contoh ketika Anda membuat model populasi, kelahiran menambah populasi, populasi akan menentukan kelahiran. Ya, itu strukturnya. Tapi berapa besar yang lahir dari sejumlah penduduk sangat bergantung pada tingkat kesuburan, fertilitas. Nah, fertilitas itu parameter. Ya. Jadi model itu ada strukturnya, ada parameternya. Nah, struktur dan parameter itu muncul dari mana? Muncul dari mental dan written informasi yang kalian punyai. Ya, jadi salah satunya informasi-informasi tersebut akan menentukan Anda buat model itu tuh apa, purpose-nya. Ya, nah karena kita menggunakan sistem dynamics, maka terlihat di sini Anda harus tahu principle of feedback loop. Dan boleh jadi Anda merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya, konsep-konsep yang sudah ditulis orang sebelumnya untuk membangun struktur model. Ya, nah setelah model ini jadi, nah disimulasikan akan memunculkan behavior. Nah, behavior ini dibandingkan kalau Anda punya tanda statistik time series data, ya, di samping ini. Anda bandingkan. Kalau ada perbedaan, artinya model belum bisa menirukan perilaku historisnya, maka boleh jadi strukturnya harus di-adjust, diperbaiki, dan parameternya mungkin harus diubah. Ya, sampai perilaku model ini bisa menirukan perilaku historisnya. Nah, kalau sudah, kita bisa menggunakan model ini di sebelah kanan ini untuk policy design atau policy analysis. Nah, secara detail bagaimana garis besar ini dilakukan ketika kita membuat model ini. Nah, jadi kita harus punya empirical evidence, bukti-bukti empirik. Ya. Jadi Bappenas sebagai contoh menggaungkan bahwa perencanaan itu haruslah scientific base dan empirical base. Nah, jadi dimulai kita punya data-data empirik, bukti-bukti empirik. Nah, bukti-bukti empirik ini dikemas ya dalam satu yang disebut sebagai reference mode. Misalkan ada tingkat pendapatan masyarakat, ada lowongan pekerjaan, ya, ada dalam tanda petik tingkat pengangguran, ya, ada level pendidikan masyarakat, boleh jadi. Ke semua itu bisa menerangkan mengapa misalkan tingkat pengangguran itu terus meningkat, tidak turun. Ya, nah itu adalah pola referensi, reference mode. Ya, jadi referensi mode ini pola beberapa perilaku variabel-variabel unsur yang dalam tanda petik boleh jadi membantu kita untuk bisa menjelaskan perilaku persoalan. Nah, dari reference mode ini
kita kemudian menggagaskan satu hipotesis. Boleh jadi mengapa tingkat pengangguran itu meningkat, mengapa tingkat pelayanan, waktu pelayanan itu meningkat, boleh jadi karena misalkan ya, kalau pengangguran karena lapangan pekerjaannya ya, sementara 5 tahun terakhir tidak meningkat sangat signifikan, sedangkan yang mencari kerja terus meningkat. Ya. Nah, dari dynamic hypothesis ini barulah kita membuat modelnya. Model ini harus divalidasi. Apakah strukturnya valid atau tidak? Apakah perilakunya sesuai dengan bukti-bukti empirik atau tidak? Ya, jadi struktur ini divalidasi dibandingkan dengan bukti-bukti empiriknya. Demikian juga perilakunya divalidasi dibandingkan dengan bukti-bukti empiriknya. Ya, nah dalam menghasilkan perilaku mau tidak mau kita menggunakan software, kita menggunakan komputer. Ya, nah suatu proses komparasi ini ya cukup menyita waktu sampai betul-betul tadi bahwa model ini bisa menimbulkan perilaku dunia nyata yang sudah terjadi dengan baik. Nah, setelah itu baru model ini di bawah ini kita gunakan untuk policy design. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, nah, okay. Jadi ya, apa sih yang disebut dengan analisis kebijakan menggunakan model? Sederhana, ya. Penggunaan suatu model untuk melacak kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan efek perubahan perilaku suatu fenomena sesuai dengan yang diinginkan, menanggulangi, memperbaiki perilaku sistem yang tidak diinginkan, atau mewujudkan perilaku sistem yang diinginkan. Itu intinya. Ya, policy modeling. Ya, yang kedua, apa sih kalau dikaitkan dengan model? Ya, apa? Ya, adalah upaya-upaya untuk menjawab 3 pertanyaan berikut. Pertama, apa kebijakannya? Wah, jadi kalau ada perilaku persoalan, mengapa persoalan itu muncul? Kebijakan apa yang memunculkan persoalan itu? Demikian juga ke depan kebijakan mana yang kita harus gunakan untuk memperbaiki perilaku persoalan. Wah, apa? Kalau kita bisa tahu kebijakan ini, boleh jadi kebijakan itu misalkan menaikkan pajak berapa besar, atau memberi bantuan tunai berapa besar bantuan tunai ini. Ya, nah jadi kebijakan-kebijakan tertentu boleh jadi harus ada angkanya, besarnya berapa. Nah, yang ketiga adalah timing. Mana kebijakan yang harus didahulukan, mana yang bisa belakangan. Ya, jadi tidak selamanya kebijakan itu mulainya sama-sama. Malah tidak demikian cara berpikirnya. Ya, jadi ada kebijakan dalam petik misalkan yang membangun kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat sudah percaya, baru kebijakan berikutnya. Tapi kalau kepercayaan masyarakat masih belum sampai tingkat tertentu, maka boleh jadi kebijakan yang sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat tidak akan menghasilkan perubahan dan sebagainya. Ya, nah jadi intinya adalah ini, ya model itu untuk menjawab kebijakannya apa, besarnya berapa, dan jam. Nah ini timing. Ya, mana yang dulu, mana yang bisa belakangan. Ya, oke. Nah sekarang lihat. Nah, korespondensi